Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna. Dan mereka orang-orang musyrik itu menjadikan jin itu sebagai sekutu Allah. Itu ada yang seperti itu. Ya buktinya umpamanya jin itu sejenis setan gitu. Ya para dukun-dukun itu ya kerjasama dengan jin itu. Jadi kalau minta tolong pada jin, tidak pada Allah. Nah, termasuk orang musyrikan Allah dengan jin seperti itu. Wa khalaqahum wa kharaku lahu banina wa banat. Dan jin itu diciptakan oleh Allah. Artinya begini loh. Ada orang yang menjadikan jin itu sekutu Allah. Padahal Allah itulah yang menciptakan jin. Nah kok ciptaan Allah kalau dijadikan sekutu Allah itu kan tidak benar loh. Dan mereka itu berdusta itu, wakhoroku, mendustakan pada Allah, yang mengatakan bahwa Allah itu lahu banina wa banat, bahwa Allah itu mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Nah itu orang yang mensukan jin itu diberitahu oleh Allah, dia itu kan ciptaan Allah, diciptakan oleh Allah. Kok jin itu kamu anggap sebagai Tuhan, disandingkan dengan Allah. Lalu dan mereka itu dusta juga ya. Yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak laki-laki dan anak perempuan. Lah anak laki-lakinya siapa? Yaitu Isa anak Maryam itu ya dianggap anaknya Allah, itu yang laki-laki ya, lalu itu jadikan Tuhan. Nah, Babana anak-anak perempuannya Allah itu ya malaikat-malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Dia ngomongnya salah itu, berdusta seperti itu. Jadi dia ngomong seperti itu tuh bighairi ilmin, ngomong yang tidak berdasar ilmu, ngawur omongannya jin seperti itu. Dan sekutu-sekutunya itu bahwa mengatakan bahwa Allah itu punya anak laki-laki dan anak perempuan. Bahkan sampai sekarang ya, lalu ada orang yang mengatakan Tuhan anak Allah, Tuhan sang Bapa. Lah begitu itu jadinya sekarang ini. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maksudnya Allah yang maha tinggi itu dari semua sifat-sifat yang tidak benar, sifat-sifat jahat yang disifatkan oleh orang musyrik itu. Termasuk Allah punya sifat, punya anak, itu Allah jauh dari itu. Anak Allah tidak punya anak. Allah tidak punya anak, dikatakan punya anak. Berarti usamawati wal ard, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ana yakunu lahu walad. Tapi bagaimana Allah itu punya anak? Anna yakunu lahu walad. Maka bagaimana mungkin Allah kok punya anak? Walam yakul lahu sahibah. Bahkan Allah tidak punya istri. Kalau tidak punya istri, kok punya anak gimana? Nah, gitu loh. Wa khalaqa kulla syai'in wa bi kulli syai'in alim. Dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu itu. Ya segala sesuatu yang ada di antara bumi dan langit itu. Ya ada manusia, ya ada hewan-hewan, ya ada tumbuhan, ya ada alam-alam yang lainnya itu. Itu semuanya ciptaan Allah. Dan Allah itu maha kuasa terhadap sesuatu dan maha mengetahui. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan Allah itu terhadap sesuatu itu mengetahui. Dzalikumullahu rabbukum, demikian itu loh Allahmu itu, Tuhanmu itu, seperti itu keadaannya. La ilaha illallah, dan tidak ada yang pantas disembah kecuali hanya Dia, Allah. Khaliqu kulli syai'in, Dialah yang menciptakan segala sesuatu, diulang-ulang. Allah lah yang menciptakan sesuatu apapun yang ada di dunia ini, itu yang menciptakan Allah gitu. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah itu. Wa wa ala kulli syai'in wakil. Nah, oleh karena itu Allah sembahlah. Karena apa? Allah itu terhadap sesuatu itu ya sebagai apa? Pemeliharanya. Jadi kita ini pada dasarnya dipelihara oleh Allah. Ya bisa dengan cara umpamanya di ayat yang lain dijelaskan bahwa ada malaikat yang suruh mengawasi kita, ya ta, menjaga kita, ya ta. Itu dalam rangka menyelamatkan kita. La tudrikuhul absar wa wa yudrikul absar. Dan tidak akan bisa dicapai Allah itu dengan
penglihatan mata. Artinya apa? Manusia yang punya mata itu tidak bakal bisa melihat Allah secara mata telanjang, itu tidak bisa. Jadi Allah tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, itu tidak bisa. Allah mengatakan begitu. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat seperti itu dengan mata. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah itu bahkan melihat apa-apa yang kelihatan. Wong yang tidak kelihatan bisa dilihat oleh Allah, apalagi yang kelihatan. Nah, tapi kalau kita ini punya mata bisa untuk melihat, tapi tidak bisa melihat Allah, tidak bisa sampai bisa melihat Allah, tidak bisa, gitu loh maksudnya itu. Wa walatiful khabir, Allah itu maha halus dan maha mengetahui. Bayangkan kalau barang halus itu, tepung yang halus itu kan kecil sekali itu. Allah itu akan mengetahui terhadap hal yang kecil sekali, yang halus sekali. Itu tahu Allah. Nah, gitu. Qad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu, yaitu penjelasan dari Tuhanmu, yaitu Allah. Faman absara falinafsih, maka barang siapa yang melihat, maksudnya itu melihat dengan mata hati, dengan pikiran, dengan mata, ya pokoknya melihat akan ajaran itu. Umpamanya ya kita itu boleh dikatakan orang yang dapat petunjuk dari Allah, betullah ya, orang dapat petunjuk dari Allah itu tahu petunjuk dari Allah dan dia melaksanakan yang baik-baik, menjauhi larang-larangnya, itu kita dianggap orang yang absor. Kita itu yang bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Itu kalau kita bisa begitu mengikuti ajaran Allah yang baik, yang benar, itu paling nafsi untuk diri kita, pahalanya untuk kita sendiri, itu tidak untuk orang lain. Wa mana amiya fa'alaiha, tapi bagi orang yang tidak bisa melihat, buta, maksudnya buta dari ajaran, tidak tahu ajaran Allah, ya tidak tahu bahwa Allah yang satu, lalu dia menyembah yang lain, ya. Tidak tahu kalau Allah punya utusan Rasulullah, dia menentang. Dia tidak tahu kalau Al-Quran itu kitabnya Allah, ya harus ikuti, dia tak mau Al-Quran. Nah, orang seperti itu tuh namanya orang yang buta itu. Orang yang buta itu apa? Menanggung risikonya. Maksudnya dosa itu akan ditimpakan pada mereka itu. Ya dosa karena tidak percaya pada Allah, lalu jadi syirik. Ya, dosa tidak mau Al-Quran, lalu tindakannya bertentangan dengan isi Al-Quran. Ya, itu orang seperti itu menanggung dosanya itu. Wa ma ana alaikum bihafid, dan tidaklah kami ini terhadap kamu sekalian sebagai pemelihara. Wa kadzalika nusarriful ayati waliyaquluna darasta wa nubayyinahu liqaumin ya'lamun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Waliyaqulu, ya, dan orang-orang kafir, orang musyrik itu agar mereka berkata, apa katanya? Hei Muhammad, darosta. Hei Muhammad, kamu telah belajar. Jadi Muhammad dituduh telah belajar ilmu-ilmu dari orang Nasara dan Yahudi. Jadi seolah-olah Muhammad itu hanya mengikuti ajaran agama Yahudi dan Nasara, bukan karena mengikuti ajaran Allah. Makanya Allah walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Oleh karena itu kami menjelaskan semuanya persoalan itu kepada orang yang mengerti aturan, mengerti ajaran Allah. Nah kalau sudah orang itu mengerti ajaran Allah, tahu bahwa Muhammad akan belajar kepada orang Yahudi dan Nasara ilmunya itu langsung dari Allah dengan Al-Qur'annya ini, begitu.